Hari ini saya mau berbicara mengenai doa. Saya ini sudah cukup lama menjadi orang Kristen, dan dulu pemikiran saya di zaman dahulu, saya itu berpikir kehidupan kerohanian itu berdasarkan talenta. Jadi saya itu selalu menilainya itu berdasarkan talenta. Untuk menentukan mau pelayanan apa, dulu itu saya mikirnya saya punya talenta apa. Gara-gara itu saya itu bingung milih pelayanan apa, karena saya merasa saya tidak punya talenta apapun. Tidak ada talenta yang menonjol sama sekali. Nyanyi bisa sih, saya bisa nyanyi, tapi Anda tidak bisa dengar. Saya bisa nyanyi, cuman Anda belum tentu nganggap itu nyanyi, ya kan? Tapi jadi saya karena merasa nggak punya talenta di sana, tidak pelayanan nyanyi. Nanti mau khotbah, dahulu saya sama sekali tidak bisa khotbah. Bicara sama orang aja ragu-ragu, kok saya ini berkeringat kalau ngomong lebih dari 3 orang, 5 orang itu saya sudah seperti beku gitu, nggak bisa keluar, pikiran itu sudah bingung, saya nggak bisa ngomong. Jadi di depan umum, di depan banyak orang nggak bisa, apalagi kena sinar, nggak bisa. Jadi nggak berani saya, karena dulu berdasarkan talenta. Apalagi doa, saya merasa doa saya jelek, saya nggak bisa berdoa. Jadi saya merasa saya nggak mau berdoa karena saya tidak bisa. Saya pikir karena berdasarkan talenta. Di tahun dimana kita diajarkan untuk menjadi seseorang yang menabur doa dan menuai sukacita, saya mempelajari lebih banyak mengenai doa dan doa dan doa. Ternyata Alkitab itu penuh dengan doa. Dulu saya pikir susah kalau ngajarin doa. Ternyata setelah dipelajari, doa itu banyak sekali di Alkitab. Bahkan sering, gimana ya, diam-diam kalau Anda baca di Alkitab, itu dikatakan jelas-jelasan bahwa orang ini berdoa kepada Tuhan, orang ini minta apa sama Tuhan, dia berteriak kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan, banyak sekali. Ternyata seluruh tokoh di Alkitab, doa itu menjadi kehidupan yang natural bagi mereka, bukan talenta. Tidak ada satupun di Alkitab dikatakan yang satu ini talentanya berdoa, yang satu ini bukan. Enggak ada. Semua tokoh Alkitab berdoa. Semua orang berdoa di masa apapun juga. Jadi saya diubahkan cara pandangnya. Jadi waktu saya ditantang berkhotbah mengenai doa, ternyata banyak sekali, saya sudah siapin banyak, tapi saya harus pilih-pilih bahkan. Ternyata salah satunya, Mazmur itu isinya doa semua. Kebanyakan dari antaranya itu doa. Doa dalam bentuk, kebanyakan dalam bentuk puisi. Doanya begitu, ya yang dicatat yang indah-indah, dengan puisi-puisi yang kata-katanya pilihannya begitu indah, sampai dibuat menjadi Mazmur, kitab Mazmur, jadi Alkitab. Tapi itu startnya dari doa. Saya jadi belajar, doa itu ternyata ekspresi kita kepada Tuhan, bukan karena talenta. Jadi kalau kita di tahun dimana kita menabur doa, jangan bingung dengan caranya dahulu, bingung dengan sikap hatinya dahulu. Hari ini saya 5 kali, ini table menu-nya 5 kali saya berbicara mengenai doa. Yang tadi pagi saya berbicara, ini ada ya? Oh ya, yang tadi pagi saya berbicara doa dari kehausan. Ini ternyata yang bicara adalah, yang berdoa adalah seseorang dari Bani Korah, seseorang yang pernah terbuang, orang yang pernah terkucilkan. Dia berdoa, doanya dari haus, mencari Tuhannya dengan haus, karena sudah pernah jauh dari hadirat Tuhan. Yang kedua, yang hari ini, doa di saat lembah kekelaman. Ini doa dari Daud. Ini Mazmur 23, terkenal ya. Tapi nanti saya ceritakan bagaimana saya, Mazmur 23 pernah ya? Siapa yang pernah dengar Mazmur 23 atau baca Mazmur 23? Coba angkat tangan. Banyak ya, lumayan banyak lah. Ada yang pernah lewat, tapi ini bagi saya salah satu yang paling indah. Yang ketiga,
Doa mendatangkan kerajaan. Ini juga dari Daud. Ini, oh bukan, ini doa. Yang ketiga ini doa Bapa kami. Ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nanti saya coba ceritakan dan menjelaskan bagaimana doa mendatangkan kerajaan. Yang keempat, itu doa pengagungan raja dari raja. Tulisannya raja huruf besar dari raja. Karena ini doanya Daud waktu dia sudah jadi raja. Tapi dia seorang raja huruf kecil, dia sedang mengagungkan raja huruf besar, yaitu Tuhannya adalah rajanya. Yang kelima, itu adalah doa saat tak berdaya. Ini juga doa Daud saat dia sudah jadi raja, tapi lagi ada masalah. Masalahnya sudah dia nggak tahan apapun. Ternyata seseorang yang kuat itu tetap juga butuh berdoa, tidak mengutamakan diri sendiri, tapi berdoa saat dia tidak berdaya. Hari ini jadi penuh dengan doa. Doanya bermacam-macam, dari tipe orang bermacam-macam, dalam kondisi bermacam-macam. Ternyata doa itu banyak sekali dan diajarkan banyak sekali. Saya mengucap syukur, tahun ini tahun menabur doa, karena pasti kita mengalami kehidupan yang berbeda-beda. Kalau diajarin doa, saya percaya nanti kita sendiri juga akan mengalami apa yang dialami oleh orang-orang yang berdoa juga di saat-saat mereka membutuhkan. Siapa yang percaya katakan amin. Hari ini Mazmur 23 yang pagi hari ini. Mazmur 23. Kita baca dahulu ya. Saya baca seluruhnya aja karena puisi itu kayaknya layak dibaca seluruhnya baru dibicarakan. Mazmur 23. Tuhan, ini judulnya, Tuhan Gembalaku yang baik. Ayat 1, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ayat yang indah. Siapa yang setuju katakan amin. Ini sering dibuat lagu. Saya baru tahu banyak lagunya. Sering dibuat khotbah, sering dibuat analogi. Namanya puisi kalau di Alkitab itu banyak kata-katanya itu bukan langsung diterjemahkan, tetapi bentuknya adalah satu ekspresi yang analogis, sesuatu yang di saat itu ada artinya dan itu harus diambil intinya agar kita mengerti di dalamnya. Jadi ini mengenai gembala. Oh, ini begitu indah. Tuhan adalah gembala. Waduh, itu begitu indah banget. Apalagi kalau yang menulis ini adalah seorang gembala sendiri. Jadi arti gembala ini sangat unik. Daud itu waktu masih di dalam keluarganya papanya, dia itu adalah seseorang yang menggembalakan domba. Terkenal sekali dia, karena pertama kali waktu dia mau diurapi, diperkenalkan, itu ditulis di Alkitab bahwa dia sedang menggembalakan kambing dan dombanya papanya. Dia sedang mengerjakan penggembalaan. Daud itu di masa mudanya bukan kerja loh, ini melayani orang lain, ini kambing dombanya papanya. Dia itu menggembalakan. Dari dahulu dia itu menggembalakan domba-dombanya orang lain. Jadi raja pun dia menggembalakan domba-dombanya Tuhan. Dia ini gembala yang bukan untuk diri sendiri. Dia sejak awal dia sudah mengerti apa artinya menjadi gembala yang baik. Makanya waktu seorang gembala bercerita mengenai gembala, itu ada artinya.
Karena dia mengerti apa artinya menjadi gembala yang baik. Dia waktu mengambil analogi mengenai gembala itu bukan dengan sembarangan, kan dari pengalaman. Dia ngerti apa artinya gembala yang bagus, apa yang gembala yang jelek. Gini aja deh, kalau Anda main basket, Anda baru mengerti seseorang itu kalau menembakkan bolanya itu baik apa enggak. Kalau Anda nggak pernah main basket, mau bentuknya, kalau saya misalnya nge-shootnya ini, nge-shoot bola ya, gini ya. Misalnya saya nge-shootnya kayak gini, pemain basket pasti tahu ini salah. Masa nembaknya kayak gitu? Yang nggak ngerti main basket kan, ya biarin aja tuh orang mau nembak kayak, atau nembaknya gini, ya gitu ya, itu salah. Pemain basket tahu kalau mestinya itu begini. Ini pun arahnya harus miring dikit gini ya. Semuanya, kalau sebagai seorang pemain basket, ngelihat orang main basket lainnya, tahu mana yang pemain basket yang baik dan mana yang buruk. Mana yang kerjaannya baik, mana yang buruk. Kebiasaannya baik, kebiasaan buruk. Kalau seorang gembala berbicara mengenai gembala, ngerti mana yang gembala yang baik, mana yang buruk. Jadi kita harus nikmatin ini dari sisi seorang gembala yang baik. Seorang gembala, kita harus mengerti mengenai penggembalaan dahulu, baru mengerti seluruh ayat ini. Kalau kita melihatnya dari sisi yang non gembala, nanti tidak bisa menikmati setiap artinya. Makanya ini seluruhnya akan saya jelaskan dengan 6 poin yang menjelaskan mengenai tugasnya gembala sebenarnya. Ini menceritakan mengenai bagaimana gembala itu harus memenuhi kebutuhan seekor domba atau domba-dombanya dari 6 jenis atau 6 tipe. Saya minta ini dipasang yang poin pertama, tak kurang kelegaan. Kemudian yang kedua, enggak apa-apa ini diteruskan dulu. Seperti menunya gitu ya, tak kurang kehidupan, ada ya, ini ada. Nah, yang ketiga, tak kurang tuntunan. Yang keempat, tak kurang perlindungan. Yang kelima, tak kurang persediaan. Yang keenam, tak kurang tempat tinggal. Ternyata seorang gembala ini menunjuk atau memberikan atau menyediakan ke semua bagian ini. Kelegaan, kehidupan, tuntunan, perlindungan, persediaan, tempat tinggal. Dan ini bagi Daud, itulah Tuhannya Daud. Tuhan adalah gembalaku. Waktu berbicara demikian, itu yang dibayangkan Daud itu keenam-enamnya itu muncul bahwa Allah itu menyediakan sebegitu banyak. Bagi kita bagaimana? Allah kita seperti apa? Apakah Allah hanya salah satu sisi atau Allah bahkan tidak? Anda tidak punya pengharapan di hal-hal tertentu. Hari ini saya mau mengajak Anda untuk melihat bahwa Allah itu ternyata menyediakan sebegitu banyak. Mungkin di antara Anda ada yang cuma mengharapkan satu bagian atau tidak pernah membayangkan bahwa Allah itu menyediakan hal itu. Hari ini saya mengajak Anda untuk melihatnya bersama-sama. Kita mulai ya dari ayat 1. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Satu ayat pertama ini aja, itu sudah sangat berbicara bagi saya. Karena Mazmur ini bukan hanya menjadi sesuatu yang indah secara arti, tetapi juga suatu pengalaman bagi saya sendiri. Mazmur ini berbicara mengenai Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu saya lebih kenalnya dalam bahasa Inggrisnya sebenarnya. The Lord is my shepherd, I shall not be in want. Ini ayat yang lebih familiar bagi saya karena dari dahulu saya bacanya dalam bahasa Inggris NIV. Saya itu suka sekali The Lord is my shepherd. Itu sangat munculnya namanya Mazmur itu enak banget gitu. Nah, ada satu saat dalam kehidupan saya itu saya penuh dengan kekurangan. Jadi ayat mengenai takkan kekurangan aku itu sangat membekas dalam hidup saya. Waktu itu saya lagi kekurangan uang banyak. Bisnis saya lagi bangkrut. Hampir bangkrut. Lagi berhutang banyak.
Jadi saya itu berdoa itu sambil teriak-teriak. Ya mungkin gak teriak-teriak beneran, dalam hati teriaknya, berserunya itu, Tuhan tolong aku. Menangis bener-bener, karena sudah kurang dikit sudah gak punya uang sama sekali. Semua apapun yang kami miliki semuanya sudah dijaminkan ke bank. Jadi kalau gak bisa bayar hutangnya selesai, diambil semua, kita gak punya rumah, gak ada apa-apa, bisnisnya tutup, semuanya habis. Saya sudah gak punya pengharapan. Saya sebagai seorang laki-laki merasa bahwa tanggung jawab saya adalah untuk membiayai kehidupan keluarga. Dan sebagai seorang yang merasa dulu pernah sekolah disekolahkan oleh orang tua di luar negeri, saya merasa saya harus menjadi seseorang yang mencapai sesuatu. Kalau bisnis ya harus, karirnya harus baik lah. Dan saya merasa saat itu gagal. Saya merasa kayak parah. Belum lagi saya satu-satunya orang Kristen di dalam keluarga. Lah satu-satunya orang Kristen di keluarga kok malah bangkrut. Kan ya malu semua. Saya malu secara suami, malu secara papa, malu secara manusia, malu secara seorang bisnismen, malu banget. Seorang Kristen malu. Saya ini gagal di semua sisi menurut saya. Saya gagal semua. Saya merasa terbuang, kayak percuma hidup ini. Cuman saya gak berani aja bunuh diri. Tapi saya cuman berarti tahu kerjaan saya itu karena saya merasa gagal. Saya itu saking frustrasinya, saya itu kerjaannya kalau marah, doa, marah gak dapat jawaban, saya itu mukul-mukul tembok. Akhirnya saya belajar, mukul tembok itu sakit. Jadi saya pindah dari tembok ke pintu. Ya, ternyata saya belajar lagi. Kayu itu tetap sakit. Iya kan? Jadi ini biru semua, ini sudah, puji Tuhan saya enggak sekuat itu, jadi coba enggak kan patah-patah. Jadi habis gitu pindah saya belajar paling enak itu mukul-mukul bantal. Jadi saya doa itu sambil mukul-mukul bantal atau kasur. Wah, jadi di doa itu di kamar kalau lagi enggak ada orang. Saya kalau ada orang itu saya diam. Saya ini malu kelihatan, karena kalau ketahuan saya itu gagal, saya juga malu. Jadi saya tidak mau tunjukkan bahwa saya itu gagal. Kelihatannya oke. Jadi saya datang ibadah. Mungkin beberapa ada orang yang tahu saya di zaman-zaman saya mengalami ini. Gak ada yang tahu kalau saya utang. Karena saya pura-pura. Ditanyain gimana? Baik. Puji Tuhan. Bahasa kekristenan saya itu hebat. Gimana? Haleluya. Puji Tuhan. Baik-baik. Semua bisa saya ucapkan semua dalam hati. Sakit, merasa terbuang, merasa gagal. Yang tahu cuma Tuhan. Teriak saya cuma, Tuhan tolong. Tapi teriaknya sudah sampai karena nggak dapat jawaban itu beberapa tahun. Teriakannya begini, Tuhan saya mulai nuntut. Tuhan kamu itu hidup apa enggak sih? Kan ayatmu berkata 30, 60, 100 kali lipat kalau engkau memberikan persembahan. Saya dulu itu hitungannya itu kayak bisnismen banget, hitungan. Jadi kalau saya ngasih persembahan sekian, paling minim loh kali 30. Jadi saya hitung-hitung, kalau kali 30 bisa bayar bunga gitu. Jadi saya memberikan itu sesuai dengan apa bunga saya. Nggak ada ngerti maksud saya. Tak beri, kok nggak keluar? Kok nggak? Aduh, hitungan saya parah saya waktu itu. Itu salah by the way ya, nggak kayak gitu ya, jangan. Tapi saya sering kalau doa itu, ya ini doa yang salah ya kan, doa tapi doa yang salah. Hatinya nuntut doang. Tiba-tiba Tuhan menjawab. Wah, jarang saya dapat jawab. Tapi jawabannya tidak seperti yang saya harapkan. Karena jawaban yang saya harapkan adalah omset saya naik, untung saya naik, kemudian saya bisa tutup utang. Saya pinginnya begitu. Tiba-tiba ada sekebok uang turun, pingin saya loh ya, sekebok uang turun terus habis itu saya bisa bayar utang gitu. Jadi saya terselamatkan. Pingin saya begitu, pingin saya mujizat yang seperti magic gitu ya. Ternyata Tuhan tetap menjawab. Tuhan itu baik. Katakan sebelah Anda, Tuhan itu baik. Jawabannya apa? Dia jawabnya gini, kamu suka Daud kan? Baca Mazmur 23. Jawabannya enggak saya sangka. Saya lagi utang kok suruh baca Mazmur 23.
Buat apa? Pikiran saya ini logika, saya nggak jawab ke Tuhan kayak gitu, sungkan. Ya, Anda masa mau argumen sama Tuhan? Tuhan boro-boro mau jawab. Saya cuma bilang udah Tuhan jawab. Ini benar tuh. Saya pikir-pikir ini Tuhan nggak ya? Rasanya Tuhan. Apa saya sudah mulai gila, suka mukul-mukul ya? Mungkin mulai kacau ya kan? Kalau stres kan bisa kacau. Tapi rasanya ini Tuhan. Karena kalau diri saya sendiri saya nggak nyuruh saya baca Alkitab, ya kan? Saya mikirnya kan, Tuhan mana uangnya? Kan gitu pikirannya. Jadi ini kalau Mazmur 23, rasanya Tuhan ini. Jadi saya baca. Saya bacanya baik bahasa Inggris, The Lord is my shepherd, I shall not be in want. He leads me beside quiet waters. Dan seterusnya. Setelah selesai, Tuhan berkata, repeat. Kok suruh ngulangin? Ya udah, saya ulangin. The Lord is my shepherd, I shall not be in want. Stop. Kok suruh stop, belum selesai. Repeat. Oke, tak ulangin. The Lord, stop. Duh. Saya baru ngomong the Lord. Kok disuruh stop? Tuhan jawabnya begini. Yang nulis Mazmur ini adalah Daud. Dia layak menulisnya. Kamu tidak layak baca aja. Tidak layak untuk baca. Loh kenapa Tuhan? Karena kamu nggak tahu siapa Tuhanmu. Loh, saya argumen. Saya tahu Tuhan. Dia basically kayak nanya, siapa aku? Gitu ya. Dia nanya. Jawabannya, Tuhan, saya mulai ragu-ragu ditanya sama Tuhan sendiri ya kan. Kalau saya jawabnya, Tuhan adalah Tuhan Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem, tumbuh di Nazaret. Gitu. Bukan, loh, dia bukan artinya bukan kayak enggak, kamu enggak tahu. Dia ngomongnya begitu. Kemudian saya yang nanya balik, siapa engkau? Tiba-tiba saat itu juga Tuhan rasanya ya, Tuhan itu menjawabnya. Itu cuma satu kata atau satu kalimat. Tetapi yang saya alami adalah waktu saya tanya siapa Tuhan. Jadi dia tiba-tiba saya itu lagi berdoanya di rumah saya sendiri di lapangan olahraga saya. Saya itu lagi berdiri di lapangan sendirian, lapangan basket. Nah, tiba-tiba saya itu merasa kayak saya nggak berdiri di sana. Saya merasa sepertinya, kalau seperti itu nggak benar-benar ya, tapi itu seperti perasaan saya. Saya seperti di luar angkasa dan tiba-tiba ada Alkitab yang muncul di hadapan saya. Dan Alkitab itu muncul satu persatu. Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Saat ada kata-kata pencipta langit dan bumi itu sepertinya di baliknya ini ada bintang, ada bulan dan segala-galanya. Ada yang namanya bumi lagi dibentuk. Luar angkasa lagi dibentuk, segala alam semesta lagi dibentuk. Itu tiba-tiba muncul di saat ada kata-kata Tuhan pencipta langit dan bumi. Terus kemudian masuk lagi menciptakan bumi, menciptakan semua binatang, semua yang tanaman semuanya itu. Terus tiba-tiba masuk ke dalam menciptakan manusia. Setelah itu tiba-tiba masuk ke yang Tuhan adalah yang mengeluarkan orang Israel dari Mesir. Tiba-tiba saya merasa saya seperti Musa yang sedang memimpin orang Israel. Ada jutaan orang di belakang saya. Di belakangnya lagi ada tentara Firaun, ada tiang awan, tiang api. Saya merasa berada di film. Tiba-tiba saya mengangkat tangan seperti saya mengangkat tongkat. Di depan saya ada laut merah, laut merahnya membelah. Perasaannya itu kayak senang sekali kok laut merah membelah. Kemudian tapi ada takutnya karena di belakang ada tentara. Saya merasa saya jalan karena sudah tua, 120 tahun. Ya kan? Ini saya 80 tahun. Saya jalan, Musa jalan bersama dengan rakyat Israel. Semua setelah lewat takut lagi karena dikejar orang tentara Firaun, tapi merasa senang sekali ternyata laut merahnya nutup dan menghancurkan semua tentara Firaun dan merasa kemenangan. Ini semua ya ada rasanya ngelihat, merasakan semuanya campur aduk, ada pikiran, ada sepertinya ngelihat padahal nggak ngelihat apa-apa, tapi seperti ngelihat ada perasaan muncul. Bukan hanya itu yang menghancurkan tembok Yeriko. Saya merasa seperti yang namanya Yosua yang nyanyi-nyanyi dan berteriak dan tembok Yeriko hancur dan mengalahkan. Perasaan powerful, perasaan menang itu luar biasa. Dan
Dan seterusnya, terus satu persatu Tuhan yang berjalan di atas air. Saya merasa seperti Petrus yang melihat Tuhan Yesus dan berjalan di atas air. Seperti orang yang di Kana yang mengubahkan air menjadi anggur. Yang menyembuhkan orang yang buta bisa melihat, yang menyembuhkan orang lumpuh berjalan, yang membangkitkan orang mati. Dan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Tuhan Yesus adalah Alfa dan Omega yang akan datang kembali. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu, sepertinya dibukakan dalam waktu, menurut saya itu cuma 4 detik. Tapi itu yang saya terima. Banyak yang tidak terterima, hanya gara-gara kata-kata Tuhan, the Lord. Satu kata, itu artinya seluruhnya. Baru saya mengerti, saya tidak tahu siapa Tuhan saya. Saya cuman kotak-kotakkan Tuhan itu seperti sekecilnya Tuhan Yesus yang lahir di... No, Tuhan itu pencipta dari dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Iya, Tuhan Yesus yang lahir di Bethlehem dan tumbuh di Nazaret, tapi dialah yang pencipta dari awal dan nantinya akan datang kembali. Seluruhnya diciptakan oleh Tuhan. Dan kau gak tahu siapa Tuhanmu. Basically itu kata-kata Tuhan. Saya langsung minta ampun. Ampuni aku Tuhan. Kemudian Tuhan berkata, dan menurut kamu, aku tidak bisa menyelesaikan hutangmu? Saya minta ampun. Karena Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Apa artinya hutang saya? Tiba-tiba hutang saya gak selesai. Tapi pengertian saya mengenai Alkitab, termasuk Mazmur 23, itu berubah. Totally berubah, semuanya berubah. Kata-kata Tuhan, setiap kali ada kata-kata Tuhan, yang saya ingat adalah perjumpaan saya dengan Tuhan. Saya menghargai setiap kali ada Tuhan muncul. Bahkan saya cari-cari kapan Tuhan munculnya. Karena kalau ada kata Tuhan, yang saya ingat, ini Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan yang muncul. Itulah, kalau saya baca Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Baru dikata Tuhan, itu yang saya ingat. Saya menghargai Alkitab. Saya menghargai setiap kali. Setiap kata itu artinya besar sekali. Hanya Tuhan menjelaskan 4 detik saja rasanya. Itu begitu besar. Saya baru mengerti bahwa ayat Alkitab itu semua berhubungan dari depan sampai belakang. Ini yang membuat saya lebih menghargai lagi. Saya ajak Anda lihat ya, dari sisi ini. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, itu gembalaku. Itu sudah tidak masuk akal lagi. Karena di dalam bahasa Inggrisnya, the Lord is my shepherd. Banyak di antara kita, Tuhan adalahnya itu adalah kondisi sekarang. Dalam bahasa Inggrisnya is, bukan was. Is itu berarti sekarang masih hidup. Banyak di antara kita yang menganggap bahwa Tuhan itu berlaku di zaman dahulu. Orang Israel bisa dapat mujizat, tapi saya nggak bisa. Atau Tuhan dahulu menyelamatkan aku. Kalau masalah yang ini Tuhan nggak bisa. Sepertinya Tuhan itu nggak pernah is, tapi Tuhan itu dahulu. Dahulu bisa, orang lain bisa. Kalau ini yang aku dengan kondisi ini tidak bisa. Ayatnya berkata Tuhan adalah, the Lord is. Mari kita, kalau mengerti itu harus mengerti Tuhan adalah. Tuhan adalah. Coba katakan sebelah Anda, Tuhan adalah. Adalah berarti Tuhan itu hidup sekarang. Tuhan itu nyata sekarang. Bukan hanya di masa lalu, bukan hanya di Alkitab, tapi sampai sekarang. Bukan hanya itu kata-katanya, gembalaku. Tadi ada kata gembala. Ini dari gembala, jika berbicara mengenai gembala. Gembala itu bukanlah pekerjaan yang glamorous. Bukan pekerjaan yang enak. Pekerjaannya itu membutuhkan perhatian. Pekerjaannya itu membutuhkan kerepotan yang tingkat tinggi. Dan skill yang sangat tinggi. Saya itu baru mempelajari mengenai gembala dan saya menangkap gembala itu kerjaannya apa? Dari pagi dan malam. Paginya ngurusin, diajak makan, dibersihin mungkin. Malamnya dijagain kalau ada binatang buas. Dia harus perang. Pagi malam kerjaannya itu selalu menjagai. Siang buat makanan, malam buat pertahanan, perlindungan sepertinya. Di tengah-tengahnya, kalau
Bahkan kalau dombanya lagi tidur aja loh, itu loh bisa aja loh, domba itu bisa mati gara-gara tidur. Saya baru mengerti ini. Saya pelajari ada namanya istilah ya. Itu cast down. Coba ada fotonya ya. Domba yang cast down. Ada nggak? Kita cari, tolong. Ini bukan domba. Ini. Anda lihat ini. Ini domba yang lagi cast down. Ini kondisinya tahu apa? Kalau dombanya itu bulunya lagi tebel-tebelnya, terus dia itu kenyang, dia itu kadang tidur. Kalau tidurnya terlalu lelap, nanti posisinya itu bukan miring, tidurnya biasanya miring. Kalau tidurnya terlalu lelap, tidurnya kebalik. Nah, kalau sudah kebalik gini, nggak bisa muter lagi. Jadi kerjaannya tidur ketiduran, terus lama-lama darahnya turun dari kakinya, terus nanti kakinya kaku, nanti terus kalau kakinya sudah kaku, stroke, mati. Serius, ini bisa mati gara-gara diam kayak gini. Gembala itu kerjaannya berarti kalau lapar mbek terus, bener ya. Kalau sudah dikasih makan ketiduran bisa mati loh ya, berarti kan kapan dombanya istirahat? Domba itu nggak pernah selesai, mesti ngurusin terus. Anda tahu nggak Tuhan itu ngurusin kita? Kalau kita lagi hutang, kita mbek doa bener ya. Nanti kalau sudah kekenyangan, kita mati rohani. Gak mau apa-apa, suruh pelayanan gak mau, suruh apa-apa kayak tidur begini. Lama-lama diem-diem, dulunya mengangkat tangan karena minta-minta sama Tuhan. Sekarang angkat tangannya sudah malas-malesan. Spirit untuk melayani, spirit untuk berdoa itu turun sampai akhirnya ketiduran, kebanyakan makanan, kebanyakan kekayaan. Anda maunya liburan, maunya hobi, gak mau lagi pelayanan, gak lagi cari Tuhan. Tuhan itu mau jadi menggembalakan domba-domba yang seperti kita. Daud waktu berkata Tuhan gembala, berarti kita ini domba. Kita ini adalah orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang kalau lapar, mbek-mbek, cari-cari, minta-minta. Kalau lagi ada binatang buas, teriak-teriak, minta Tuhan. Tapi kalau sudah kekenyangan, dikasih semua, hilang dari CG, gak mau pelayanan. Itu beberapa CGL langsung ada pikiran, oh iya orang itu. Ya. Kalau yang bukan CGL gak merasa, biasanya gitu. Dia noleh orang lain, padahal itu Anda. Ya. Ini baru satu ayat sudah hampir habis. Jadi mestinya ini 6, karena ada 6 poin, mestinya saya jadi 6 ibadah. Ini mengenai doa. Ini doanya seseorang. Anda tahu nggak ini doa? Jadi setiap doa itu bukan hafalan. Setiap doa itu ada artinya. Bukan hanya itu. Ini saya baru belum sampai satu ayat. Tuhan adalah the Lord is shepherd. Bukan ada, tapi ada kata-kata my, gembalaku. Bukan gembalanya Pastor Philip saja, gembalaku. Bukan hanya gembalanya CGL Anda, gembalaku. Bukan hanya gembalanya istriku, gembalaku. Bukan gembalanya diriku, papa mamaku, gembalaku. My shepherd. Apakah Tuhan adalah gembalamu? Atau Anda nunut doa? Anda selalu datang pada CGL, doakan saya dong, biar saya keluar dari masalah. Atau Anda juga berdoa sendiri kepada Tuhan? Lu minta doa baik, gak masalah. Minta doa ke pemimpin, ke pastor, gak apa-apa. Tapi apakah Tuhan gembalamu atau itu gembalanya gembala Anda, gembalanya CGL Anda? Tuhan adalah gembalamu. Bahkan ada kata-katanya, takkan kekurangan aku. Saya mulai masuk yang lain-lainnya ya. Ini sudah tinggal sedikit waktunya. Masih ada 6 poin. Gak apa-apa ya kalau cepat-cepat ya. Mulai dari ayat 2. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Air yang tenang dan rumput hijau menggambarkan kelegaan. Karena rumput yang hijau di padang gurun itu berarti tempat yang sangat tersembunyi, ada airnya, tidak terlalu panas. Jadi tempatnya ideal. Bahkan kalau ada air yang tenang, tidak goyang, tidak ada angin, berarti ini tempat yang terlindung. Kalau namanya membaring, itu berarti nyantai, tidak ada binatang buas. Berarti ini tempat persembunyian Anda. Tempat di mana Anda itu merasa lega. Ada orang-orang yang merasa leganya itu kalau ngerokok.
Ada orang-orang yang merasa leganya itu kalau nonton sesuatu, saya nggak tahu entah itu ada addiction apa. Ada orang-orang yang merasa leganya kalau minum minuman keras. Ada orang yang merasa leganya itu kalau minum obat, kecanduan obat. Ada orang yang merasa leganya itu kalau kerja. Ada orang yang merasa leganya kalau olahraga. Ada orang-orang yang mencari kelegaan bukan di dalam Tuhan, tapi dari hal-hal yang lain. Daud sedang mengajak, kalau mau mencari kelegaan, carinya di dalam Tuhan. Siapa yang percaya katakan amin. Katakan ke sebelah-sebelahnya, cari kelegaan di dalam Tuhan. Oleh karena itu kita kalau sedang di CG kita selalu berkata ada yang apa, ada yang kalau ketahuan ada yang rokok atau apa gitu ya, kita biasanya ngomong bisa nggak Anda lepas, karena mestinya Tuhan tempat kelegaan kita bukan rokok, tempat nyantai kita, tempat yang rest, yang paling tenang itu mestinya di dalam Tuhan, di dalam doa. Jangan ke arah yang lain, jangan kecanduan yang lain, lebih baik kecanduan doa. Poin kedua, tak kurang kehidupan. Ayat 3, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang, ia menyegarkan jiwaku aja. Tiba-tiba ada orang-orang yang merasa tidak excited dalam ibadah, tidak excited mengenai gereja. Kesegaran itu dapatnya jika tim yang Anda sukai menang sepak bola. Manchester United baru menang 4-1. Jadi segar. Tapi kalau kalah 7-0 dari Liverpool, itu sedih. Gitu ya. Apa yang menjadi kesegaran jiwa Anda? Ini beberapa yang Manchester United yang ketawa, yang lainnya apa itu Manchester United? Sepak bola. Kalau Anda sukanya kesegaran jiwa Anda yang Anda seperti gandrungi itu hanya sport atau hobi Anda, bahaya. Daud berkata, yang menyegarkan jiwa adalah Tuhan. Seharusnya kita excited kalau ada acara seperti AUG, anak-anak kita semuanya mau berapi-api kepada Tuhan. Kita merasa, anak kita mencari Tuhan. Selesai sepertinya tugas kita. Kita nanti kalau nggak ada pun anak-anak kita mencari Tuhan. Itu mestinya excitement Anda. Mestinya begitu. Poin yang ketiga, tak kurang tuntunan. Di ayat 3 dikatakan, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Tuntunan kita itu bukan hikmat manusia. Tuntunan kita itu bukan buku pelajaran mestinya. Tuntunan kita itu Tuhan. Siapa yang percaya katakan amin. Tuntunan kita itu bukan filosofi dunia. Zaman ini, apalagi saya baru ke Eropa, banyak di antara mereka itu yang tuntunannya itu hanya filosofi manusia. Mereka berpegang keras teguh bahwa dengan kepandaian dan sains, dengan kehebatan mereka, evolusi manusia sepertinya, mereka gak butuh lagi Tuhan. Padahal yang mestinya menuntun hanya Tuhan. Saya mengucap syukur kita ada di gereja yang selalu memberikan tuntunan. Visi yang kita cari di dalam dunia ini bukan self-achievement, tetapi menyelesaikan apa kehendak Tuhan. Tuntunan atau visi membuat hidup kita ada arah, itu dari Tuhan dan dari gereja. Kita harus temukan ini. Ini yang ditemukan oleh Daud. Dia menuntun aku di jalan yang benar. Dia tidak menjadi raja yang tanpa tuntunan. Ke seluruh kehidupan Daud, dia itu tujuannya mau membangun bait Allah. Dia mau dituntun sama Tuhannya. Seluruh kerajaannya itu tujuannya adalah membangun, menyiapkan untuk bangun bait Allah. Karena dia tidak boleh bangun. Dia menyiapkan aja persediaan untuk bangun bait Allah. Itu menjadi tuntunan kerajaannya. Membuat kerajaannya tumbuh 7 kali lipat dibandingin Saul. Pertumbuhannya itu karena dia dituntun di jalan yang benar oleh Tuhan. Siapa yang menuntun kehidupan Anda? Visi kerajaan Allah atau diri Anda sendiri? Kalau Daud, dia memilih untuk dituntun oleh Tuhannya. Ia yang menuntun ke jalan yang benar. Katakan ke sebelah-sebelah, ayo dituntun Tuhan yuk. Poin keempat, tak kurang perlindungan. Di ayat 4 dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Daud itu mengerti apa artinya dibimbing Tuhan di masa sulit. Saya mengalaminya.
2 tahun setelah itu, setelah saya doa yang tadi Tuhan berbicara, saya belum keluar dari masalah. Tetapi saya makin mendekat pada Tuhan. Firman Tuhan berbeda. Di tengah-tengahnya saya merasakan tuntunan Tuhan. Sudah hampir bangkrut. Saya tahan 2,5 tahun. Itu kalau nggak tuntunan Tuhan nggak mungkin. Tapi tujuannya bukan diselesaikan dulu, karena masih berbicara, belum menyelesaikan hutangnya, tapi sedang berbicara. Di lembah kekelaman saya merasakan tuntunan Tuhan. Kita itu bayar supplier di titik terakhir, ada yang kayak dituntun satu persatu. Saya diubahkan satu persatu, gada dan tongkatnya. Tongkat itu yang menuntun, kalau saya melenceng sedikit, gada itu kalau ada masalah, itu gadanya yang keluar. Tuhan itu menuntun saya satu persatu. Tuhan itu di masa lembah kekelaman pun muncul. Di tempat inilah biasanya kita berubah. Dari tadi mulai dari ayat 1 dan 2 dan 3 itu keluarnya kata-katanya iya. Tapi di lembah kekelaman, dari kata-kata iya untuk menyebut Tuhan berubah menjadi engkau. Di lembah kekelaman, saya yang dahulu manggilnya Tuhan, tanda kutip pihak ketiga, jauh, makin dekat menjadi milikkunya itu jelas. Engkau berbicaranya langsung. Dahulu sepertinya nitip-nitip, sekarang langsung. Dahulunya iya, sekarang menjadi engkau. Di lembah kekelaman, kedekatan kita malah dibimbing. Jadi kadang jangan, kalau Anda sedang merasa di dalam lembah kekelaman sekarang, ini saatnya untuk Anda mendekat kepada Tuhan. Anda makin mengerti tuntunan Tuhan dan kekuatan Tuhan, powerfulnya Tuhan. Poin kelima, tak kurang persediaan. Di ayat 5, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Di tengah-tengah saya sedang dalam masalah, saya makin mendekat kepada Tuhan, malah saya makin pelayanan, malah diurapi. Saya yang merasa diri gak layak, tadi gagal semua. Tuhan malah memberikan urapan, dan di sanalah orang yang gak biasa berbicara malah bisa berbicara. Diberikan kesempatan untuk melayani, malah bersaksi kemana-mana, malah CG-nya malah tumbuh, malah ada orang-orang yang bergabung. Karena apa? Di tengah-tengah lembah kekelaman itu pun Tuhan tetap mengurapi kita. Tuhan itu bukan mencari kemampuan, Tuhan itu mencari orang yang mendekat kepada Dia. Katakan ke sebelah-sebelah, kau bisa dipakai Tuhan. Di tengah-tengahnya akhirnya Tuhan menyediakan makanan. Kata-katanya adalah, akhirnya saya dikeluarkan dari hutang, dan sepertinya di tengah-tengah masalah pun dikirimin supplier, dikirimin customer. Sepertinya saya dulu cari habis-habisan gak dapet-dapet. Tapi saat saya makin melayani Tuhan, saat saya makin menjalankan visi Tuhan, itu malah saya dikeluarkan dari hutang. Saya tahu kalau ini mujizat, karena saya keluar dari hutangnya 3 bulan. Itu nanti cerita yang lain, saya nggak ada waktu untuk ceritakan. Tuhan itu menyediakan hidangan di tengah-tengah, di hadapan musuh sepertinya. Tapi bukan hanya itu, yang terakhir. Poin terakhir adalah tak kurang tempat tinggal. Ini berbicara mengenai yang sekarang dan sampai akhir. Ayat 6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tiba-tiba dari kondisi ini, Daud saat dia lagi ada masalah, dia rasanya menulis di Gua Adulam. Dia belum menjadi raja, dia gak punya tempat tinggal, dia gak punya istana, tapi dia sudah punya iman terhadap Tuhannya. Kebajikan kemurahan belaka akan mengikut aku. Dia bukan mencari kebajikan dan kemurahan, dia tahu akan mengikuti. Dia tidak mengejar comfort, dia tidak mengejar ketenaran. Dia tahu saat dia mengikut Tuhan, nanti kebajikan dan kemurahan akan mengikut aku seumur hidupku. Dia sudah mempercayakan Tuhan seumur hidupnya. Dan yang terakhir, aku akan diam dalam rumah Tuhan. Dia gak nyari istana, dia nyarinya bait Allah. Makanya dia bangunnya bait Allah. Di tengah jalan dia dapat istana sendiri. Di tengah jalan dia jadi raja. Saya rindunya Anda semua belajar dari Daud.